Untuk selanjutnya, bagaimana jika kita mengakali kolom di sini? Tadi kan kita input quantity dari sini, supaya kan kejauhan ini kalau kita lihat hasilnya di sini. Maka dapat kita akali dengan input data di sini. Akhirnya maka kita melakukan rumus di kolom quantity. If W4 sama dengan kosong, maka kosong. Jika tidak kosong, maka W4 sendiri. Dalam arti kita mengambil kolom dari sini. Jadi kolom di sini berubah otomatis berdasarkan data di sini. Jika kita mengetik di sini misalkan 789, maka di sini juga ikut 789 caranya, dan di sini juga berubah. Kita lanjut di sini misalkan kita memilih 8, di sini juga ikut 8 ya. Karena di sini tidak sama karena kenapa? Ini kan menunjukkan baris row, sedangkan ini kan quantity. Kita lihat di sini quantity 8. Ini 8 akhirnya kan 7. Karena kenapa? Ini dijadikan untuk value dari rumus di belakangnya sini. Nah, selanjutnya kita mencari bagaimana sih cara menghasilkan total harga di bawah data berikut ini. Nah, caranya adalah rumus ini sendiri. Kita ambil dari rumus pertama. Nah, ini adalah if O8 tidak kosong, maka if error S8 dikali R8. Dalam arti di sini adalah S8 kan ini dikali dengan R8. Dan untuk menghasilkan dua kolom di dalam satu kolom, ini kan kolomnya sendiri satu rumus, sedangkan ini juga satu rumus. Total harganya diambil dari mana? Dari rumus agregat yang menyatakan di sini. Dua di sini adalah nomor urut dari ini. Ini kan row kedua ya. Untuk merubah dua menjadi total harga adalah dengan memasukkan indeks dari rumus berikut ini. Jadi rumus yang menyatakan dua tadi menyatakan row ditambah dengan ini indeks T1 sampai T5, maka rumus agregat akan mengindeks berdasarkan T1 sampai T5 sama dengan ST1. Di sini ST1-nya adalah sebentar. T1-nya adalah ini ya. Ini kan sama, ini sama ini kan sama. Ini apa ini? Ini adalah total dari ini. Nah, jumlah pembelian, dan rumusnya adalah ini sum if U8 sampai U2 sama dengan 1 dari range T8 32. Maka rumus itu menyatakan bahwa ambil data dari U di sini yang dicari adalah 1. Ini kan kriteria
kriteria, maka kita masukkan kriterianya yang berapa, yang satu. Jadi rumus itu mengawal dari yang satu. Ini kan satu, U8 U32 adalah satu, maka jumlahkan nilai baris yang mempunyai ring nilai satu. Maka di sini menghasilkan total dari ini, dan hasilnya adalah ini 3.632 ya. Dan untuk mendinamiskan di antara dua kolom di sini bagaimana rumusnya? Dengan cara perbandingan atau logika menggunakan rumus if. Ini sama ini sebetulnya rumusnya sama, tapi mempunyai dua fungsi. Berhubung digabungkan dengan rumus if, maka berjalan berdasar perhitungannya, ya kan? Di sini if error adalah rumus pertama, S8 kali R8, maka menyatakan if jika O8 tidak kosong, maka if error perkalian dari harga dan kuantiti. Jika O8 sama dengan kosong, maka if error indeks ST dan seterusnya, menyatakan rumus agregat dari yang tadi, yang ini. Cuman untuk mendinamiskan, kita menghitung dulu jumlah data di sini. Data di sini kan tidak harus 4, bisa 5 sampai sini, sampai sini, sampai sini. Nah, seperti hanya berikut ini. Sebentar ya. Kita memberi angka ini 8 2 3 5 6 2 2 bentar 2 5 3 4 3 2 5 6. Nah, cukup ini aja dulu ya. Ini kan banyak data. Misalkan kita tambah lagi di sini 4, kan ada kolom kosong. Maka di sini akan total harga tetap di sini. Dan bagaimana kok bisa begitu? Caranya adalah dengan menambah ini S2. S2 itu apa? Kolom S2 itu apa? Kita lihat di sini. S2 itu count if U8 sampai U31. Jumlah di sini. Ya. Jadi jumlah ini nantinya untuk menggeser dari rumus agregat ini, jika tidak dikasih ini, maka posisi total harga adalah di row pertama dari input data. Dengan adanya count if, maka agregat akan menurun ke sini berdasar jumlah data yang menyatakan satu. Di sini satu kan banyaknya adalah 19. Dari agregat akan menurun ke sini sebanyak 19, dan 19 posisinya adalah di sini. Jadi agregat akan bertempat kalau 9 nilainya adalah count if 19, maka total harga akan di sini. Maka kita mengkali menurunkan satu lagi dengan menambah rumus tadi menjadi plus 1. Count if U8 U31 sama dengan 1, maka count if, rumus count if tadi plus 1, jadi 19 plus 1, maka posisinya menjadi berubah di sini. Demikian halnya dengan total, sama juga. Itu ya. Itulah cara mendinamiskan. Yang penting agar terjadi kesalahan ini yang menunjukkan 19 dari rumus di sini
itu harus diabsolutkan. Kenapa begitu? Karena absolut itu mengunci sebuah sel. Misalkan S2 ada di sini, ya kan? Misalkan kita mengambil dari nilai ini ya, misalkan dari row, mengambil dengan row ini tidak salah ini row 6 sampai row ini ya, kepanjangan lah, row 6 sampai row 5 sampai 11. Kemudian jika ini tidak kunci, maka di sini akan berubah. Jika kita salin tempel, salah bentar. Ini serunya kepanjangan ini. Ini ya, ini kita hapus dulu, bersihkan ini ya. Ini kan tadi hasilnya rumus row 5. Jika tidak kita kunci, jika tidak kita kunci dari row 5 ini, kita salin menjadi ini, tempel, kan urut kan. Lain halnya jika ini kita kunci, maka hasilnya akan sama, row 5 ya kan ya. Di sini pengunciannya apa sih? Absolut itu penguncian dari baris dan kolom. Yang menyatakan kolom adalah W, sedangkan yang menyatakan baris adalah 5-nya. Jika kita ingin mengunci barisnya, maka kolomnya tidak kita kunci. Dan hasilnya bagaimana jika kita kunci? Pada saat kita salin menurun ke bawah sini, ini akan menghasilkan sama, ya kan? Terus pada saat kita ingin mengunci, pada saat kita ingin menyalin menyamping, maka W-nya yang berubah, karena W-nya kan tidak dikunci. W akan berubah menurut abjad offset di sini. Nah, ini ya, ini kan jadi T di sini, ini jadi U, ini jadi W, ini jadi V, kan kolomnya yang berubah. Angka yang 5 tetap. Tapi jika barisnya tidak dikunci, kolomnya dikunci, sulit banget ya. Kolomnya dikunci, maka kalau kita tarik ke bawah, tempel ya, berurut kembali ya, 5, 6, 7, 8, 9. Itu fungsian dari kuncian itu di situ. Oke, kita lanjut lagi di sini. Ini kan tadi kan pergabungan antara dua rumus secara dinamis. Totalnya ini dapat dari sini. Rumusnya bagaimana?
SS2 jumlah kon if total R SSD1 sebenarnya juga sama dengan ini, cuman ini mengambil tidak dari rumus tapi dari kalimat. Sekarang kita kosongkan lagi, bersihkan, maka di sini akan kembali ke ini. Oke, cukup sementara dulu, cukup itu dulu. Nanti saya akan lanjutkan berhubung ini masih ada urusan. Kita sambung di lain waktu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.